Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membedah-bedah jurnal nih. Nah, judulnya apa? Judulnya Painful Musculoskeletal Disorders and Depression Among Working Age Migraineurs. Yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Arvia Marela Makarim, dan dengan teman-teman saya, Feby Faradila, Artanisa, Rafli, Salsabila Izafanida, dan Ivan Kaana. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita akan mulai dari introduction-nya dulu nih, kita kenalan dulu. Oke, menurut dari jurnal yang kita akan bedah hari ini, migrain adalah gangguan umum pada usia pekerja nih. Biasanya peaking pada umur remaja akhir dan sekitar 50 tahun atau sering terkenanya kepada umur-umur remaja akhir nih, atau sekitar umur 50 tahunan paling sering terkena migrain gitu. Lalu menurut sosiodemografinya itu stabil selama 50 tahun dengan angka 18,5% per 12 tahun gitu. Jadi dipelajari sosiodemografinya itu dipelajari selama 50 tahun nih, dan angkanya ada mencapai total 18,5 gitu. Lalu untuk patofisiologinya, kalau patofisiologinya itu migrain ini sangat kompleks, termasuk mekanisme peradangan saraf dan sensitisasi perifer dan sentral. Oke, kita lanjut ya. Nah, menurut jurnalnya lagi nih, migrain adalah salah satu kondisi neurologis langka yang menyertai fibromialgia. Nah, fibromialgia itu apa sih? Fibromialgia itu rasa sakit pada otot yang menyebar gitu. Jadi rasa sakit di ototnya itu terasanya ada di banyak titik. Oke. Lalu komorbiditas yang dilaporkan tinggi dan berhubungan dengan kecemasan, depresi, dan insomnia. Beribet nih. Oke, jadi kalau komorbiditas itu apa sih? Komorbiditas kalau menurut Google yang tadi saya cek juga mungkin bisa diperbaiki kalau salah, itu penyakit-penyakit yang terkait dari migrain. Ini ada apa aja? Kalau menurut jurnal ini tadi sudah saya bacakan, ada kecemasan, depresi, dan insomnia. Banyak gitu. Lalu sensitisasi saraf juga telah ditunjukkan dalam kondisi nyeri komorbid lain di migrain seperti rheumatoid arthritis dan osteoartritis gitu. Oke, untuk material and methods-nya akan dijelaskan oleh Rafli. Makasih. Nah, untuk bahan dan metode yaitu risiko fibromialgia, rheumatoid arthritis atau RA, osteoartrosis atau OA, sindrom skiatik, dan terjadinya depresi dipelajari di antara kasus-kasus yang melaporkan tentang kondisi ini. Dan migrain pada penduduk usia lanjut Finlandia yang bekerja di The Health and Social Support Study atau HESAP. HESAP sendiri adalah studi lanjutan prospektif tentang kesehatan psikososial populasi usia kerja di Finlandia. Berdasarkan kuesioner POS tahun 2012, perbedaan kelompok diuji dengan uji chi-square, odds ratio atau OR dengan 95% CL, disesuaikan untuk usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan depresi, dihitung dengan analisis regresi logistik. Kuesioner menyaring faktor dan gangguan terkait kesehatan yang dilaporkan sendiri. Ini mencakup 33 item dan beberapa kelainan umum di antara penduduk usia kerja. Kuesioner pos pertama dikirim pada tahun 1998 ke sampel acak 64.797 orang yang diambil dari daftar penduduk Finlandia. Diikuti dengan kuesioner tindak lanjut pada tahun 2003 dan 2012 yang dikirim kepada mereka yang menanggapi survei HESAP pertama, tidak termasuk mereka yang telah meninggal, pindah ke luar negeri, atau yang alamatnya sekarang tidak diketahui. Nah, berikut terdapat tabel 1 yang berisi diagram alir studi populasi. Untuk tujuan dalam survei ini difokuskan pada item komorbid berikut dalam kuesioner. Gangguan nyeri seperti fibromialgia, RA, OA, dan sindrom skiatik tidak memasukkan sindrom yang kurang umum dalam perkiraan. Misalnya sindrom nyeri miofasial, gangguan temporomandibular, atau gangguan muskuloskeletal lainnya, misalnya nyeri leher atau punggung traumatis atau lainnya. Responden ditanyai apakah dokter memberitahu mereka bahwa mereka memiliki atau pernah mengalami kondisi ini.
Mereka yang melaporkan tentang kondisi ini pada tahun 2012 dimasukkan dalam analisis. Skor keparahan atau nyeri tidak dinilai. Skor persediaan depresi Beck atau BDI dimasukkan dan dinilai. Jika seorang responden mendapat skor lebih dari 18 poin dalam BDI, dia dianggap memiliki setidaknya depresi sedang. Informasi tentang status perkawinan dan pendidikan dikumpulkan dan dinilai sebagai lebih rendah atau lebih tinggi sesuai dengan lulus ujian matrikulasi Finlandia. Data analisis menggunakan IBM SPSS Statistik versi 23, signifikansi statistik diuji dengan uji chi-square, odds ratio atau OR dengan 95% CL. Untuk migrain sebagai gangguan dependen dan nyeri lainnya sebagai kovariat dihitung dengan logistik terpisah. Nah, sekarang kita masuk ke result. Migrain dilaporkan oleh 1.505 atau pada 13% kasus dan 8.092 kasus yang tidak melaporkan migrain atau pernah diresepkan untuk pengobatan triptan di antara 11.596 total responden yang disertakan pada tahun 2012. Pada rasio penderita migrain, rasio perempuan yaitu 77,4% terhadap laki-laki adalah 1.228 per 277 di kelompok migrain dan 4.581 per 3.511 atau 56,6% pada kelompok kontrol. Mayoritas dari semua kasus migrain atau 32,2% adalah yang tertua dan 20,2% pada kelompok usia termuda. Pada tingkat keparahan depresi yang dilaporkan sendiri berdasarkan skor BDI lebih tinggi dan secara statistik berbeda antara penderita migrain dan kontrol, atau pada P kurang 0,01. Perbedaan skor rata-rata BDI di antara penderita migrain atau pada 7,1 poin dan kontrol 5,4 dan setidaknya depresi sedang atau Beck lebih dari 18 dilaporkan masing-masing sebesar 7,3% dan 3,4% pada P kurang dari 0,001. Depresi adalah umum di antara penderita migrain yang lebih tua dan lebih muda. Status pendidikan yang lebih rendah lebih umum di antara penderita migrain. Untuk triptan sendiri diresepkan pada 522 kasus migrain atau pada 34,70%. Ya, oke, lanjut ya. Dalam dua kelompok usia tertua, hampir setengah dari perempuan dan sepertiga laki-laki yang mengalami kondisi migrain ini menunjukkan adanya gangguan muskuloskeletal nih. Nah, ada 4 gejala muskuloskeletal yang sering terjadi pada penderita migrain, yaitu ada fibromialgia atau penyakit yang ditandai oleh rasa nyeri di tubuh, disertai rasa lelah dan gangguan tidur. Penyakit ini bisa dialami oleh siapa saja nih, biasanya berusia 30-50 tahun. Nah, penyakit ini tuh sampai saat ini belum diketahui nih penyebabnya apa. Nah, yang kedua ada sindrom skiatika. Nah, sindrom skiatika ini rasa sakit di sepanjang jalur skiatik yang bercabang dari punggung bagian bawah melalui pinggul dan bokong. Biasanya menyerang satu sisi tubuh aja nih. Skiatika kondisi yang paling sering terjadi ketika cakram hernia atau penyempitan tulang belakang menekan bagian saraf. Nah, yang ketiga ada rheumatoid arthritis dan yang keempat ada osteoartritis. Gangguan muskulo pada penderita migrain ini menunjukkan resiko yang lebih tinggi dan signifikan secara statistik pada model univariat dan multivariable. Nah, pada keempat gangguan ini yang berhubungan dengan migrain secara statistik. Kayak yang udah dijelasin tadi, nyeri otot yang umum pada gangguan muskuloskeletal itu kan ada 4 tadi, rheumatoid arthritis, fibromialgia, osteoartritis, skiatic syndrome. Nah, migrain sendiri lebih banyak dijumpainya pada usia kerja daripada populasi kontrol. Nah, para penderita migrain itu dilaporkan lebih sering yang memiliki tingkat pendidikannya rendah. Nah, resiko untuk keempat gangguan muskuloskeletal itu tinggi dan secara statistik signifikan. Data itu didapat dari setelah penyesuaian untuk usia, jenis kelamin, serta pendidikannya. Nah, migrain yang dilaporkan sendiri umumnya dianggap dapat diandalkan. Maksudnya di sini itu, jadi penduduk
Finlandia itu melaporkan sendiri kalau dia itu migrain, kayak dia ngasih tahu ke peneliti kalau dia itu migrain gitu. Nah, metode ini digunakan pada beberapa studi observasional sejalan dengan studi lainnya. Nah, di sini itu nggak pakai pertanyaan diagnostik buat mengidentifikasi individu dengan kondisi nyeri yang berbeda-beda, tapi tadi menggunakan permintaan ingat, yang dalam kasus ini migrain menunjukkan bahwa kejadian migrain yang dilaporkan sendiri di antara penduduk usia kerja di Finlandia pada tahun 2012 adalah 30%. Bisa dilihat langsung di tabel. Di sini ada usia dari 54 sampai 58 tahun dan 64 sampai 68 tahun. Ada perempuan dan ada laki-laki di sini. Udah ada persenannya dan juga ada berapanya, bisa dilihat langsung. Terus yang di kanan ada usia dari 34 sampai 38 tahun dan juga 44 sampai 48 tahun. Oke, lalu selanjutnya yang dapat kita simpulkan dari jurnal ini adalah sindrom nyeri di dalam studi ini itu memiliki etiologi psikologis yang dominan, sedangkan yang lain memiliki etiologi biologis. Nah, intinya fibromialgia, migrain, dan beberapa kondisi nyeri muskuloskeletal itu meningkatkan resiko gangguan mood dan juga gangguan psikologis kesulitan. Dan gangguan psikologis yang dapat menyebabkan kesulitan dalam melakukan aktivitas. Nah, menurut data penelitian, ada hubungan antara migrain dengan depresi. Tapi arah kausal dari hubungan itu tidak jelas. Mengapa hal ini dapat dianggap sebagai dua arah? Nah, terus dalam penelitian ini itu digunakan antidepresan yang dapat mengobati depresi dan juga kondisi nyeri. Nah, penghambat yang dipakai itu adalah SNRI atau serotonin norepinefrin. Nah, obat-obatan ini merupakan hal yang paling menjanjikan untuk modulasi gejala nyeri, tetapi kemanjurannya sebagai pencegah sakit kepala itu sangat bervariasi. Nah, lalu dalam penelitian ini juga dapat disimpulkan jika subjek migran itu terbukti memiliki HRQOL yang lebih rendah dibanding yang tidak migrain. Karena dalam penelitian ini itu disimpulkan jika ternyata migrain dan ternyata depresi yang disebabkan oleh migrain itu dapat mengganggu dan menurunkan kualitas hidup dan produktivitas dari populasi usia kerja.